Kali ini kita akan membahas para pesaing Milan per tim untuk merebut Scudetto musim ini. Kita update dulu ya, bagaimana Milan masih aktif di bursa transfer. Terbukti beberapa incaran, terutama di area wing kanan dan playmaker ya. Dan yang agak disayangkan, salah satu talenta muda ya, Jens Peter Haug, kemungkinan akan keluar karena di uji coba terakhir itu tidak dibawa oleh Milan. Kenapa disayangkan ya, sebenarnya dia talenta muda yang sangat berbakat. Dan kenapa, istilahnya gini, kenapa dibeli musim kemarin kalau dikasih jatah bermain sebentar dan musim ini harus dijual juga ya. Mungkin ini siklus Milan ya, pendewasaan manajemen Milan juga. Jadi nggak asal beli pemain kalau memang tidak dibutuhkan dan itu bukan buat jangka panjang. Harusnya lebih selektif lagi. Tapi ya bagaimana lagi, kita harus dukung manajemen Milan. Walaupun secara pribadi saya sih suka permainan Jens Peter Haug ya, karena tinggal kematangannya aja yang perlu diasah. Cara pengambilan keputusan dan kapan harus umpan dan kapan harus dribble dan kapan harus shooting. Masih terlalu muda sih sebenarnya untuk gabung Milan. Oke, kita akan bahas para pesaing Milan. Yang pertama mungkin harus dan selalu menjadi unggulan tuh yaitu Juventus, gimana mereka musim lalu sangat keteter dengan pelatih baru di Liga Champions dan juga di Liga juga kurang memuaskan. Akhirnya mereka memecat pelatih Andrea Pirlo dan memanggil kembali pelatih yang berpengalaman di Liga Italia dan cukup sukses juga di Juventus. Bagaimana dia berhasil membawa Juventus beberapa kali menjuarai Serie A dan 2 kali masuk final Liga Champions. Itu nggak bisa dikesampingkan, harus dipertimbangkan. Itu Massimiliano Allegri, mantan pemain Milan juga, dan karir dia menanjak di Milan. Juventus musim ini secara di bursa transfer sih masih sepi ya, tidak begitu aktif. Cuman ya Juve gitu, mereka masih memiliki pemain-pemain berkualitas, terutama di lini belakang. Kecuali kiper mungkin ya masih debatable. Yang saya takutkan, kemarin Juve berhasil masukin Donnarumma, ternyata enggak. Sedikit lega. Di center back kita tahu Chiellini Bonucci keren banget kemarin di Euro. Masih ada Dli, masih ada Demiral. Dan di back kanan mungkin mereka perlu beli, cuman masih oke lah. Ada Danilo, ada Cuadrado juga. Back kiri mungkin Alexandro, butuh pelapis. Cuman ada beberapa pemain muda juga cukup oke di Juventus. Dan ini target mungkin yang paling diinginkan oleh Massimiliano Allegri ya, mantan pemain Milan yang bersinar di Sassuolo, di Euro juga bermain cukup bagus, yaitu Manuel Locatelli. Mungkin dan Locatelli pun ingin bermain di Juve daripada Arsenal, karena Arsenal juga menginginkan Locatelli. Cuman si Locatelli ini kayaknya lebih pengen bergabung ke Juventus. Agak sedih juga sih kalau sampai gabung Juventus, dan pasti mainnya bakal bagus karena itu permintaan dari Allegri sendiri. Pasti bermain di starting line up. Di lini tengah jika Locatelli datang, ada McKennie, ada Bentancur, ada Rabiot, ada Arthur, ada Ramsey, cukup kaya. Sepertinya Allegri di Juventus musim ini akan bermain dengan 4-2-3-1, di mana dua gelandang tengahnya mungkin akan bermain Rabiot, kalau nggak Bentancur, dan Locatelli jika transfer
terrealisasi. Yang menarik lagi, 3 pemain depan pasti akan memasang satu playmaker di belakang satu striker. Itu diprediksi akan diisi oleh Dybala. Yang kita tahu Dybala pada saat ditinggal Allegri, yaitu di skema Sarri, agak kebingungan karena bermain dengan 4-3-3. Di gelandang tengah dia terlalu ofensif, bermain sayap juga kurang agresif ya. Jadi di formasi Sarri dia terpinggirkan karena alasan teknis ya. Dan di Pirlo juga sebenarnya Pirlo itu lebih sering bermain 4-4-2 atau 3-5-2, di mana harusnya dia berada di belakang satu striker, tapi tidak, karena 3-5-2 Pirlo itu bermain dengan 3 back, center back, dan 3 pemain tengah, bukan 2 pemain tengah, 1 playmaker di belakang striker ya. Mungkin musim ini akan menjadi musimnya Dybala jika dia dan Allegri menemukan formula yang cocok. Sayapnya nggak ada masalah menurut saya, masih ada Chiesa, Cuadrado juga bisa bermain di sayap jika diperlukan, Kulusevski masih ada. Cukup lah buat Serie A mah. Yang menarik adalah di lini depan. Mungkin jika Ronaldo tidak pindah, Ronaldo akan menjadi penyerang tengah, atau bisa juga di sayap kiri dengan Morata di penyerang tengah. Tapi jika Mbappe pindah ke Real Madrid, kemungkinan 80% 90% Ronaldo akan ditarik ke PSG dan dengan barter Mauro Icardi. Jika Ronaldo dan Icardi dibarter, itu menguntungkan kedua belah pihak, baik PSG maupun Juventus, baik Ronaldo maupun Icardi. Yang jelas mungkin Icardi akan menjadi penyerang tengah di Juventus, dan PSG pun akan melengkapi kepingan bintang mereka musim ini. Donnarumma di belakang, di lini pertahanan, penjaga gawang. Lini pertahanan ada Marquinhos, ada Kimpembe, ada Sergio Ramos, ada Hakimi. Sekalian aja beli back kirinya Hernandez dari Milan. Wah, udah keren banget. Tengahnya ada Wijnaldum, ada Verratti. Kebayang kalau depannya ada Mbappe jika ke Madrid, ada Neymar, ada Di Maria dan Ronaldo. Wah, berbahaya sekali Liga Champions. Jadi kalau nggak juara kayaknya sangat disayangkan. Balik lagi ke Juve, masih sepi di bursa transfer, cuman bakal ada mungkin di detik-detik terakhir jendela transfer, mungkin mereka akan membeli 1 bek kanan, 1 bek kiri, pemain tengah Locatelli, dan menunggu antara barter, jika terjadi barter Ronaldo dengan Icardi. Tapi menurut saya sih Juventus ya, tetap Juventus masih unggulan pertama di Serie A. Oke, setelah Juventus, unggulan berikutnya ada di Inter Milan, sang juara bertahan. Kenapa saya masukkan di unggulan kedua? Karena menurut saya faktor terbesar Inter Milan juara dan sekarang mungkin agak kurang difavoritkan karena tidak adanya sang pelatih mereka Antonio Conte, dan penggantinya sih berlabel pelatih yang potensial, belum membuktikan apapun, hanya sekedar juara di Coppa bersama Lazio. Poin plusnya ya bersama Lazio dia bisa juara. Semoga bersama Inter karir dia menanjak. Walaupun sebagai fans Milan ya semoga Inter gagal. Kenapa Inter masih favorit? Karena
sebagian besar pemain skuad juaranya masih bertahan, dan pelatihnya juga tidak jauh beda ya, masih bermain dengan 3-5-2. Tapi yang menjadi poin minus Inter adalah jika mereka tidak menemukan kedua back sayap ya, wing back kanan dan wing back kiri. Dan karena kita tahu musim lalu peran Hakimi itu sangat sentral, sekarang udah pindah ke PSG, belum ada penggantinya, tidak bisalah mengandalkan Darmian atau di Ambrosio di penggantinya, harus mencari minimal satu level di bawah biar tidak terlalu jomplang. Dan wing kiri mungkin Perisic ya, harusnya sih Inter cari lagi, cuman nggak tahu, Inter juga kan agak sepi di bursa transfer kali ini. Di luar mereka berhasil mendatangkan Calhanoglu, dan itu good deal banget buat Inter Milan. Di depan masih ada Lukaku dan Lautaro Martinez, nggak ada yang berubah. Di belakang masih ada Depay, ada Bastoni, ada Skriniar, itu masih kokoh. Masih bisa Inter jika tidak ada gejolak dengan pelatih baru, mungkin masih bisa bersaing di perebutan juara. Dan satu tim lagi yang patut diperhitungkan adalah Atalanta. Di bawah Gasperini yang kita tahu di Liga Champions, di Serie A juga bermain cukup bagus dengan identitas mereka, dengan 3-4-3-nya atau 3-4-1-2-nya. Beberapa pemain pergi seperti Papu Gomez, Castagne, atau siapapun yang keluar dari Atalanta, mereka tetap bisa mencari penggantinya dan bermain masih sama bagusnya. Terakhir sih mereka mengincar satu back Lopanto ya. Sayang banget kenapa Milan gak ngincar back muda ini, bermain cukup bagus di Hellas Verona. Tapi Atalanta sih kalau kayak Inter, Milan, Juventus, kalau nggak juara bisa keluar dari 4 besar. Tapi nggak tahu kalau Atalanta ini, saya nggak yakin juara, cuman dia saya yakin pasti masuk 4 besar. Nggak tahu kenapa, karena Atalanta tuh selalu menemukan momen-momen pas buat masuk 4 besar. Tapi untuk juara sulit dan untuk keluar 4 besar juga mereka nggak akan menurut saya. Tapi kalau Juve, Milan, dan Inter sekali terpleset mereka bisa keluar dari 4 besar. Tapi di sisi lain, 3 tim ini musim ini diprediksi bisa bersaing di perebutan gelar juara tanpa mengecilkan tim-tim seperti Roma, Lazio, dan Napoli. Tapi menurut saya sih masih jauh lah di bawah 3 tim itu. 4 besar masih Juve, Inter, Milan, dan Atalanta. Mungkin next kita bahas 3 tim berikutnya, Roma, Napoli, dan Lazio. Thank you.